Perhatiannya ya, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, jadi 2 minggu lalu kan kalian sudah belajar nih mengenai konsep tenaga kerjaan oleh Bu Yaya dan Bu Yeye. Minggu lalu kalian juga sudah belajar mengenai konsep badan usaha oleh Pak Al dan Ibu Isha. Nah, di pertemuan ini kalian akan belajar mengenai konsep struktur pasar bersama saya Pak Jerry dan bersama Saya Ibu Priska. Oke, sebelum Pak Jerry masuk ke materi, Pak Jerry akan membacakan terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep struktur pasar secara menyeluruh. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis struktur pasar yang ada. Yang ketiga, siswa mampu membuat mind map tentang konsep struktur pasar sebagai alat bantu dalam memahami konsep tersebut secara visual dan mudah dipahami. Yang keempat, siswa mampu meningkatkan kreativitas dan daya ingat peserta didik dalam mempelajari konsep struktur pasar. Dan yang terakhir, siswa mampu mengaplikasikan konsep struktur pasar dalam situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, kami ada kegiatan ice breaking dulu nih teman-teman, biar kalian konsentrasi selama kegiatan pembelajaran. Nah, gimana tuh Pak Jadi? Apakah seru gamesnya kali ini? Pasti ganggu. Oke. Ini kan ada kata ya teman-teman, ada kata hijau, tapi warnanya Ya. di situ juga ada angkanya. Nah, nanti di slide selanjutnya ada 15 kata dengan warna yang berbeda juga dari katanya. Dan ada nomornya juga nih. Jadi tugas kalian nanti ketika Pak Jerry menyebutkan angka tertentu, tugas kalian tinggal lihat katanya di angka tersebut dan disebutkan warna dari kata tersebut. Misalnya ini kan hijau katanya, tapi warnanya Merah. Nanti pas Pak Jerry bilang 1, berarti kalian jawabnya Merah. paham ya teman-teman? Pak Jerry memilih kata 8. Oke, nomor 15. Hijau. 2. Kuning. Oke, nomor 12. Coklat. Nomor 4. Biru. Dia harus memperhitungkan nih biaya tetapnya sama biaya misalnya kerugiannya sama. Nah, saat biaya tetap kan fixed cost kan? Saat biaya tetapnya itu lebih besar dari besarnya kerugian daripada lanjut tapi mengalami kerugian 10 juta kan? Tapi saat fixed cost-nya sama dengan kerugian akan berarti apa lanjut ada paham atau enggak? Mall itu pasar yang dimana di dalamnya hanya ada satu penjual. Menguasai pangsa pasar sebesar mungkin 50%. Bener ya teman-teman. Nah, produsen yang lain itu tidak boleh masuk nih teman-teman. Nah, itu merupakan contoh dari barrier yang kuat yang dibuat oleh pemerintah agar perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam pasar monopoli. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu yang keempat adanya ingin melanjutkan usahanya pada saat P sama dengan MC. Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, Mbak Tata. Apakah benar Pak Jerry? Iya, satu lagi ada satu. Oke, jadi bintangnya dapat satu ya. Ada 2 cara ya teman-teman untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama bisa dengan pemerintah memberi Oke, benar ya Pak Jerry ya.
Jenis pasar yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Nah, karakteristik pasar oligopoli ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, dan setiap perusahaan itu ada yang kerjasama, ada yang juga tidak kerjasama gitu teman-teman. Yang kedua, perusahaannya bertindak sebagai price maker, sama seperti di pasar monopoli, tapi kekuatan menentukan harga di pasar oligopoli ini lebih rendah teman-teman daripada di pasar monopoli, seperti itu. Yang ketiga, produk yang diperjualbelikan bisa merupakan produk dengan diferensiasi maupun tanpa diferensiasi. Tadi masih ingat kan cara mendiferensiasikan produk ada 4 cara apa aja? Ada yang ingat? Atribut, servis, lokasi, sama basic. Oke. Terus yang keempat, ciri yang paling khas dari pasar oligopoli itu adanya ketergantungan teman-teman atau interdependensi antar produsennya. Dan yang kelima, persaingan usaha berbentuk persaingan harga dan persaingan non harga teman-teman. Persaingan non harga itu misalnya dengan servis tadi atau dengan pemberian kredit dan lain sebagainya. Nah, penyebab munculnya pasar oligopoli ini ada 2 ya teman-teman, ada skala produksi dan kompleksitas manajemennya. Pasar oligopoli kan contohnya seperti mobil, motor, handphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk ke pasar tersebut itu tidak mudah atau barrier-nya itu cukup besar teman-teman. Alasannya karena ini, yang pertama adalah karena investasi awalnya cukup besar. Karena kan untuk buat mobil kan nggak murah kan, untuk membeli bahan bakunya, untuk menyewa tenaga kerjanya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada kompleksitas manajemen. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membuat mobil, handphone, motor kan itu harus sumber daya yang berkualitas tinggi dan memiliki multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, produsen lain tidak bisa memasuki pasar oligopoli dengan mudah. Next ada model-model dari oligopoli. Ada 5 model teman-teman yang paling terkenal. Ada model Cournot, ada model Stackelberg, ada model Bertrand, Chamberlain, dan model Sweezy. Nah teman-teman tahu nggak sih dari kelima model ini mana model yang paling rasional atau yang paling mendekati kehidupan nyata tuh model yang mana? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Oke, yang nomor 5 model Sweezy. Ya betul banget nih. Kasih tangan dulu. Baik. Nah jadi teman-teman, biasanya kurva yang dipelajari di tingkat SMA itu hanya model Sweezy aja nih teman-teman. Ini gambarnya, ini gambar penciptanya teman-teman, Bapak Sweezy. Terus intinya tuh di model Sweezy itu kurva permintaan pasar oligopolinya itu patah, yang merah ini kan patah dari sini ke sini. Kalau nggak patah kan harusnya kayak gini kan, tapi di sini patah. Kenapa patah? Ada yang tahu alasannya? Karena adanya intinya itu karena adanya interdependensi di teman-teman antara produsen satu dengan produsen yang lain. Misalnya ketika produsen A memutuskan untuk menaikkan harga jual outputnya, maka produsen lainnya itu kemungkinan tidak akan mengikutinya. Tapi ketika produsen A menurunkan harga jualnya, produsen lain itu juga kemungkinan besar akan menurunkan harga jualnya teman-teman, seperti itu. Artinya ada interdependensi, ketergantungan antar produsen gitu yang menyebabkan kurvanya patah. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari 4 jenis pasar yang telah diajarkan? Tidak. Dan sekarang ada waktunya buat penugasan ya teman-teman. Apa itu? Siswa salah satu kelompok login terlebih dahulu ke web Google.
mulai dari yang pusat dulu. Oke, diperhatikan dari teman-teman. Ini namanya pusat. Dan di sini kalian isi sama nama pasar kalian masing-masing. Misalnya kelompok 2 monopoli kan. Itu di sini nih, pasar monopoli. Terus di dalam market itu ada komponen. Ini namanya kategori adalah cabang pertamanya. Ini kategori. Di sini apa? Apa? Misalnya di sini definisi. Sini. Model. Jenis. Apalah itu lah ya. Di sini tuh ada cabangnya lagi ya, teman-teman. Jadi harus ada cabang ininya. Cabang ini tersebut hierarki, teman-teman. Kalau di sini namanya kategori. Ini bisa menurut para ahli siapa, menurut ahli A, ahli B, ahli C gitu. Ciri-cirinya ditambah lagi apa aja gitu ya. Nah, cara membacanya itu dari Sarah Rujuk. Sarah Jalannya. Yang pertama dari sini. Nah, ya, 4. Itu ya teman-teman. Nggak harus 4, bisa 5, bisa dapat semuanya. Ditanya Bapak, kalau definisi hierarki itu kan misalkan tulis nama yang ngomongnya aja, maksudnya yang ahlinya aja, atau